Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, tetap dalam iman, dalam istiqamah sampai husnul khatimah insyaallah. Pada kesempatan ini kita akan bercerita tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat mulia, yang walaupun dengan keterbatasannya namun tidak mengurangi niat dan semangatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak mengenal Abdullah ibnu Ummi Maktum? Beliau adalah ponakan atau sepupu daripada Khadijah radhiyallahu anha, anak daripada paman beliau, yang termasuk daripada as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang lebih awal masuk di dalam agama Islam. Kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sangat-sangat mulia, yang di situ Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulnya tercinta, yang insya Allah pada kesempatan ini kita bisa mengambil beberapa ibrah, beberapa kisah daripada keislaman beliau. Abdullah ibnu Ummi Maktum pada suatu hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pada waktu itu sedang serius, sedang fokus untuk berdakwah, mengingatkan para pemuka dan tokoh-tokoh Quraisy. Ketika beliau sedang mengajarkan kepada tokoh-tokoh Quraisy tentang Islam, datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum ingin mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau memanggil dengan panggilan yang sangat-sangat mulia, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, aqri'ni mimma 'allamakallah, bacakanlah untukku apa yang telah diturunkan, yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Namun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang fokus, sedang sibuk untuk menyampaikan dakwahnya kepada tokoh-tokoh Quraisy itu, beliau tidak menanggapi panggilan daripada Abdullah ibnu Ummi Maktum, sehingga diulang beberapa kali, ya Rasulullah, aqri'ni mimma 'allamakallah, aqri'ni mimma 'allamakallah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kecewa, sedikit kecewa, atau ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati beliau. Beliau merasa kecewa, sehingga masamlah wajah beliau, dan itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, turunlah wahyu kepada beliau yang sekaligus sebagai pengingat untuk beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah ila akhiril ayah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, abasa wa tawalla, telah bermuka masam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tawalla, dia berpaling, an ja'ahul a'ma, karena telah datang kepadanya seorang yang buta, yang penglihatannya hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, boleh jadi dia itu ingin membersihkan diri, ingin mengetahui lebih dalam daripada keislaman itu sendiri. An ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mengambil pelajaran darimu sehingga pelajaran itu ada manfaatnya untuk dia. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang kaya itu, orang-orang yang merasa cukup itu, amma man istaghna fa anta lahu tasadda, kemudian engkau berusaha ya untuk mengajak mereka ke dalam Islam, wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal belum tentu dia itu ingin membersihkan dirinya, dan kamu tidak berdosa pula ketika mereka itu belum mau menerima hidayah itu. Wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang buta tadi datang, menyegerakan diri untuk datang, wa huwa yakhsha, dan dia dalam kondisi takut, kemudian fa anta anhu talaha, engkau berpaling darinya. Kalla, sekali-kali tidak, jangan kau lakukan itu kembali, karena sesungguhnya hidayah itu diberikan kepada siapa saja yang diridhoi, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat belajar Azan Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pelajaran ini kita bisa mengambil ya, hikmah-hikmah terhadap seorang sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yang pertama adalah bagaimana keseriusan, bagaimana usaha beliau untuk menjadi seorang yang takut kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya untuk berdakwah, tapi justru dia yang datang, ingin meminta pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqri'ni mimma 'allamakallah. Kemudian di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya beliau adalah orang yang betul-betul Rasul teladan, yang mustahil baginya untuk menutup-nutupi wahyu. Andai saja sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, andai saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup-nutup wahyu, maka wahyu yang pertama yang akan ditutup adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Kemudian pelajaran berikutnya adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu kita ketahui beliau adalah wa innaka la'ala khuluqin 'azim, memiliki akhlak yang sangat-sangat mulia. Beliau mengatakan addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah menegurku dengan teguran yang baik, dengan teguran yang mulia. Tidak disebut nama beliau, tapi menggunakan kata orang ketiga, dia telah berpaling, dia telah bermuka masam. Allah menegur dengan teguran yang baik, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjadi orang-orang yang sangat-sangat mulia, yang ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum setelah beliau masuk ke dalam Islam memiliki tempat yang sangat mulia, kedudukan yang sangat mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali beliau datang ke satu majelis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan tempat yang mulia, kemudian sembari berkata,
marhaban billadzi atabani rabbi min ajlihi. Selamat datang seseorang yang karenanya Tuhanku menegurku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan posisi yang sangat mulia kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau menjadi muazzin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua setelah Bilal bin Rabah, lebih-lebih di dalam bulan puasa. Bilal bin Rabah selalu azan di malam hari, artinya sebelum waktu fajar. Beliau berazan, melakukan azan, inna bilalan yu'azzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'azzina ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal itu azan pada malam hari, maka makanlah dan minumlah sampai azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan Abdullah ibnu Ummi Maktum tidak azan sampai ada keluarganya yang memanggilnya, yang membangunkannya dengan ucapan asbahta, asbahta. Engkau sudah berada di waktu pagi. Kemudian pelajaran daripada Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu adalah beliau adalah orang yang sangat-sangat rajin, sangat-sangat semangat, sangat-sangat getol untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan, mendirikan sholat berjamaah. Karena beliau tidak ada penunjuk jalan ya untuk waktu subuh, beliau sempat meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya diberikan rukhsah untuk sholat di rumah. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atasma'un nida?" Apakah engkau mendengar panggilan berupa azan? Beliau mengatakan, "Na'am." Qala fa'ajibhu. Kemudian kalau begitu datanglah, dirikanlah sholat. Dan beliau senantiasa sholat berjamaah, sehingga setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berperang, beliau menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gubernur di Madinah dan menjadi imam salat orang-orang yang tidak ikut berperang yang karena uzur. Radhiyallahu anhu wa arda anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap Abdullah ibnu Ummi Maktum dan para sahabat yang lainnya, dan kita berharap dan kita berdoa mudah-mudahan kita bisa mengambil semangat daripada Abdullah ibnu Ummi Maktum dan kita ditemukan nanti di yaumil hisab, di yaumil qiyamah, kita satu majlis dengan beliau dan para sahabat yang lain di Jannatul Firdaus insyaallah taala. Aqulu qouli hadza, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.